pandangan kabut jadi kayak blur gitu. Ini bencana yang lumayan besar juga, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat. Pelet istri muda itu apa? Seseorang ketika sudah berhubungan badan ataupun bertukarnya air liur, maka pelet tersebut akan mengikat. Apa yang Ki Demang katakan gitu? Pasti dia balik lagi ke kamu kok gitu. Dan yang terjadi? Iya. Dikerjakan 2 hari 3 hari waktu itu ya. Konteks suami itu langsung ceng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Tema kita malam hari ini yaitu tentang pelet, yaitu ganasnya guna-guna istri muda. Dan alhamdulillah saat ini telah hadir di kita tamu kita istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Demang. Ki Demang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ki? Alhamdulillah sehat. Sehat. Makin awet muda. Enggak ya Ki ya? Awet muda ya. Ya, alhamdulillah Ki ya. Ki, lagi sibuk apa nih di tahun 2006 ini kan baru Januari nih. Apa udah sesibuk itu nih? Udah belum istirahat ini. Dari semenjak tahun baru sampai sekarang. Sampai sekarang. Datang pergi. Iya, datang sampai sahur 1 hari, berangkat lagi besoknya. Kemana Ki paling jauh nih? Daerah enggak begitu jauh sih, cuman masih di sekitaran Jawa Barat lah. Tapi bolak-balik terus Bolak-balik ya. Luar biasa Ki Demang. Ki, boleh tahu nggak nih awal tahun 2026 ini ada nggak prediksi Ki Demang mengenai keresahan-keresahan ya mungkin secara keseluruhan lah? Iya. 2026 itu yang membuat saya terkadang membuat teriris hati, pandangan kabut jadi kayak blur gitu. Ini bencana yang lumayan besar juga, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat. Oh gitu. Itu yang sering datang ketika di malam itu, ketika saya tapakur selalu ada angka. Kayak saya itu suka menggunakan kultur ilmu falakia kan ya. Ya emang Ki Demang basicnya kan kepala kia itu. Iya gitu. Nanti ketika lagi tadabur alam kayak jikiran, tiba-tiba angka yang keluar ini kayak BL gitu. Apa tuh Ki? Jadi wilayah ini menyimpulkan sebuah wilayah gitu. Okay. Jadi saya melihat wilayah daerah, dan daerah ini ada angka B gitu. Kalau saya menyebut nama itu ya tidak etis gitu ya. Tapi saya menyebutnya wilayah itu adalah B gitu. Jawa Barat banyak nih B-nya nih. B, Jawa Barat. Ini harus hati-hati. Oke. Itu bisa dibilang bad news ya, maksudnya kabar buruknya. Kabar baiknya ada nggak Ki? Kabar baiknya untuk keseluruhan Indonesia ya saat ini ketika kemarin lagi tengkurap, saat ini lagi mulai agak berdiri ini. Oh, alhamdulillah. Dari ya. apapun. Ini dampak-dampak yang dialami dari tahun 2024, 2025, sehingga pemulihan di dalam iklim ataupun perekonomian, kebahagiaan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini mulai menata di tahun ini. Tapi kan kalau di Islam itu ada yang namanya tahun Hijriah lah ya. Ada raja berwah puasa. Nah, nanti sehabis puasa kebahagiaan, keceriaan di dalam faktor ekonomi dan penataan juga mulai tertata lagi. Bahkan Indonesia bakal disebut the power of Indonesia. Oke, alhamdulillah kalau gitu Ki. Ya. Ki, kita masuk ke pembahasan nih. Di zaman sekarang kan banyak film-film yang istilahnya tuh dia banyak mengangkat kisah-kisah nyata ya, bisa dibilang gitu ya. Salah satunya film yang dulu pernah viral di tahun 2024 yaitu Guna-Guna Istri Muda. Nah, ini kan ada hubungannya nih sama pembahasan kita nih.
Emang apa sih Ki maksudnya dari pelet istri muda itu apa? Apa bedanya sama pelet-pelet lain gitu? Oke. Kalau disebut bedanya apa, ini mungkin tidak ada kata beda sih kalau pelet. Nggak ada beda, tetapi hanya saja pemasukan media objek ke bahan-bahan yang nanti akan diritualkan agak sedikit keras. Keras, lebih Agak keras. keras, iya. Karena di mana nanti akan bercampur namanya air liur. Istri muda dan istri tua. Orang yang mempunyai tujuan kehidupan sendiri ya pernah bahkan sudah dianggap umum lah untuk pelaku istri muda melakukan sebuah ritual untuk istri tua atau mengambil lah gitu. Mengambil pasangannya yang ada di istri tua nih. Karena keegoannya itu kan. Nanti paling seseorang itu paling meminta agar dia ini untuk lebih royal, lebih intens di kesehariannya. Maka media-media yang diperlukan oleh saya sendiri ada sedikit tambahan nih. Dari pelet yang biasa, contoh kayak lawan jenis ini masih hubungan pacaran lah ya. Belum berstatus suami istri. Nah, kalau yang suami istri agak sedikit keras gitu. Padahal kalau secara logikanya kan si laki-laki ini kan sebenarnya sudah memilih ya, maksudnya sudah menyatakan cintanya dengan serius dengan menjadikan dia istri muda gitu. Iya betul. Kenapa harus lebih keras kan dibandingin dengan orang yang bukan siapa-siapanya gitu, masih Karena pacaran? Justru gini, ketika ada dia sudah berstatus suami istri, lalu istri perempuan ini menjadi istri muda, keegoan, keserakahan mulai tumbuh tuh. Dia mana sekarang begini, istri tua kalau mengetahui suaminya ini punya istri muda marah, Benar. tidak penerima. Begitupun ini yang kedua ini, di awal dia akan welcome dengan apa yang telah terjadi, apa yang sudah menjadikan takdirnya bahwa dia menjadi istri muda. Tetapi seiring nanti berjalan waktu, di dalam keseharian dia, di dalam faktor ekonomi dia, hasrat-hasrat yang mulai tumbuh nanti akan menguasai pola pikirnya. Berarti itu bergejolak ketika sudah berjalan gitu. Betul. Oke. Lebih keras justru itu. Kalau karena di sini nanti akan bermain yang namanya apapun itu akan saya lakukan. Seperti itu biasanya. Oh, kebanyakan. Masa sih Ki? Iya. Lebih gila justru itu. Tapi emang sedahsyat itu apa maksudnya pelet istri muda ini gitu? Ya sebutan nama istri muda lebih dahsyat karena tujuannya kan lebih dari seseorang yang masih menjalin status hubungan pacaran gitu. Baru deket itu belum dikatakan keras. Tapi kalau istri muda sudah bermain, maka langit dari cerah akan jadi hitam. Menurut dia tuh tidak ada kebahagiaan menurut dia. Oke. Ya. Ini bisa dibilang pelet yang paling ampuh, bisa dibilang kayak gitu nggak? Kalau pelet yang paling ampuh, saya tidak menyebut ini paling ampuh ya. Tetapi hanya saja kadarnya aja lebih keras, lebih tinggi gitu. Pelet istri muda itu. Apakah ini sama nih Ki sama pelet-pelet yang digunakan oleh pelakor ataupun wanita malam ya, bisa kayak gitu? Apa sama nggak sih sebenarnya? Agak sedikit berbeda aja kadarnya. Jadi kadarnya itu biasa setengah kilo bisa 1 kilo gitu. Ditambahin bahan-bahan itu doang sebenarnya. Dosisnya ya. Dosisnya seperti itu. Kalau targetnya tetap pasti suami sendiri gitu atau gimana Ki? Iya. Istri muda ini akan biasanya dia minta pisahkan, bisa nggak sih Piki untuk memisahkan dua insan ini gitu. Sama istri tuanya? Iya, ada yang ke situ. Karena sejatinya perempuan tidak ada yang mau diduakan. Nggak ada yang mau dimadu? Nggak ada. Dia itu hanya masuk mencari jalan agar dia masuk ke lingkaran itu. Ketika dia udah masuk ke lingkaran itu, lalu dia melihat dua sosok makhluk di depannya, maka dia tidak mau sosok makhluk itu ada di depan dia. Dia akan berusaha semaksimal mungkin agar satu makhluk ini pergi atau keluar dari lingkaran itu. Oke. Itu bukan rahasia umum lagi. Udah bukan rahasia pribadi, udah tahu. Berarti notabene maaf nih Ki, maksudnya kan di dalam yang kita tahu di masyarakat gitu ada status poligami segala macam. Itu mereka di dalam pusaran situ benar-benar menahan ya berarti intinya.
ya hanya di media sosial mungkin merasa bahagia, aslinya enggak. Saya tahu percis, Bang. Banyak mendengarkan cerita keluhan, bahkan mencurahkan isi hati mereka. Kalau saya menyalahkan mereka salah, tetap saya salah. Mereka salah semua. Kenapa salah semua, Ki? Ya salah dong. Yang satu sudah menjadikan kodrat irodatnya perempuan ketika dia di madu itu adalah sebuah takdirnya, tetapi dia tidak bisa menerima. Lantas harus seperti apa kalau dibiarkan dia untuk mencari wanita lain? Akan menambah beban pikiran dan moral juga. Laki-laki kan tidak bisa direm. Perempuan menggunakan rasa, laki-laki tidak menggunakan akal. Bagaimana caranya dia bisa memuaskan diri dia? Karena lawan jenisnya tidak bisa memuaskan. Kan banyak alasan di situ. Iya sih. Ya kan? Saya tidak bisa membenarkan si A dan si B. Semua salah. Dari awalnya bermasalah. Dari awalnya bermasalah. Tapi ada nggak sih, Ki, dari pelet ini gitu ya, untuk kalangan mungkin ke Demang tuh kalangan artis atau pejabat gitu. Ini kan notabene mereka ini nggak kurang apa-apa ya gitu loh maksudnya. Ada, Ki. Setiap manusia pasti punya problem. Ketika ekonominya sudah cukup, jenjang karirnya sudah cukup, ada aja perkara hati yang kurang. Tidak akan pernah cukup manusia itu. Pasti ada kekurangannya. Dan salah satunya tadi artis yang saya tidak bisa menyebutkan namanya ya. Ada beberapa kalangan dari Pak pejabat, artis juga yang mereka tahu Ki Demang lah bagaimana potensi di bidang ranah seperti itu ataupun ranah pelet. Mereka mencurahkan isi hatinya sampai yang sudah punya segalanya gitu. Kalau menurut saya pribadi, itu hidup udah enak gitu. Ki Demang aja berpendapat kayak gitu. Betul, sudah enak. Apa yang kurang gitu? Kan tadi ternyata kita hanya melihat dari pandangan luar, di dalamnya dia rusak gitu. Oke. Tapi dari Ki Demang sendiri ketika ada yang meminta pelet ini untuk mungkin salah satunya kayak gitu ya tujuannya ya untuk memisahkan istri tua gitu. Ki Demang sendiri harus menanggapinya seperti apa gitu? Apakah profesional aja atau gimana nih, Ki? Ada alasan-alasan khusus nggak gitu untuk membantu pasien ini gitu? Tadi kembali ke metode saya pribadi kan, dimana saya bisa melihat orang ini akan bersatu atau tidak menggunakan ilmu falaki itu. Ketika ilmu falaki ini mereka mempunyai hak untuk bersatu lalu ini berpisah, maka saya akan bantu si A. Ketika si B tidak ada, kedepannya tidak akan pernah bersatu sama si C, maka saya tidak akan pernah membantu si B. Saya akan membantu orang yang saya lihat dengan menggunakan ilmu falakiyah bahwa dia kedepannya akan terus bersatu, meskipun rintangan itu banyak gitu. Oke. Nanti masih idealis lah ya. Iya. belum terlalu keras. Nah, kabarnya juga nih pelet ini akan khasiatnya tuh makin dahsyat ketika memang ada hubungan badan di situ. Apa seperti itu caranya atau gimana, Ki? Betul. Nih, pori-pori, kita punya pori-pori. Oke, kita punya organ tubuh, kita punya saraf. Dan dikatakan kenapa seseorang ketika sudah berhubungan badan ataupun bertukarnya air liur, maka pelet tersebut akan mengikat. Karena tadi di dalam sebuah metode atau sebuah objek tertanam sebuah sihir. Sihir ini sebuah kata mantra. Sihir yang diciptakan oleh seseorang, oleh saya misalkan nih, saya menciptakan sebuah media. Media ini berbentuk makanan atau air, oke? Lalu saya membacakan mantra dengan berbagai macam jenis, berbagai macam kultur. Lalu saya kaitkan dengan nama si A dan nama si B. Lalu bahan ini sudah terjangkit dengan berbagai sihir kan, yang saya ucapkan mantra ini. Nah, ketika bahan ini dibawa ke rumahnya, lalu ditempelkan, lalu dimasak, lalu dikasih ke organ tubuhnya si A, dimakan, maka dengan seketika akan mengikat cepatnya gitu. Apalagi sampai berhubungan badan. Kalau dia menggunakan dari saya, contoh nih, ini pakai ketika sampai rumah, kamu kumur-kumur, kamu siram ke depan. Lalu nanti ketika malam kamu berhubungan intim, maka dengan seketika si media tersebut akan menjalar ke berbagai saraf atau persendian, akan menjadi darah daging. Konsep cara kerjanya seperti itu. Iya. Bisa dibilang kayak gitulah ya. Betul. Berarti cukup instan ya, Ki, ya, bisa dibilang. Sebenarnya instan, cuman ya tadi lah, pola pikir yang mungkin tidak mengerti metode pelet ya jadi rumit. Padahal instan gitu. Enggak deh.
Nah, si pelet pelakor ini ada perjanjian darah juga nggak? Kan konon kabarnya ketika hubungannya ini dalam rumah tangga ya, kita sering dengar tuh, maaf, ada yang pakai dengan darah haid ataupun air seni gitu. Apa benar seperti itu kejadiannya gitu? Itu objek. Objek? Itu objek yang mana nanti ketika si seseorang yang meminta untuk melakukan sebuah ritual lalu menggunakan objeknya apa ini yang paling cepat, bisa darah tadi ya, perempuan yang head gitu kan, bisa menggunakan celana dalam, bisa menggunakan bulu-bulunya itu, map rambutnya itu, terus menggunakan, tergantung permintaannya. Dan itu berpengaruh sama dosisnya Berpengaruh. Kan saya bilang tadi, di dalam organ tubuh kita ini semuanya menjadi sebuah objek itu bisa. Jangankan kuku aja, kuku kalau di gini nih, itu bisa. Kuku kita nih, itu bisa untuk menundukkan lawan. Apalagi pasangan yang setiap hari dengan kita gitu. Contoh saya dengan pasangan saya ini suka ribut, suka dibantah. Kuku gini-gini, masukin kopi atau masukin susu, kasih minum. Tanpa mantra dengan orang tersebut, sini lo, nurut. Sini. Kuku ini paling terdepan. Filosofinya seperti itu. Tapi beneran. Benar seperti itu ya. Iya, coba aja. Nah, mungkin itu bisa dibilang semuanya jadi media, tapi pelet di sini media paling utamanya apa bisa dibilang Ki? Pengaplikasiannya mungkin di tubuh mana, ada spesifikasinya nggak? Lebih spesifik gitu? Kalau pengaplikasiannya semuanya dari sini. Muka? Iya, muka. Muka itu bisa dari mata, dari hidung, dari bibir, kebanyakan dari bibir. Bibir. Karena saya kalau dari jauh benci banget ketika sudah datang dia ngomong luluh, nah itu hati-hati. Hati-hati itu. Ada ucapan secedemutu ucap nyata itu. Oke. Tapi memang cara kerjanya pelet itu langsung bekerja ataupun memang ada jangka waktunya sih Ki? Perlahan, semua dengan proses. Jadi gini. Metode sihir ya, itu akan menjalar ketika si target sudah dalam kondisi tertidur. Pelan-pelan. Jadi kayak obat aja bang, kayak obat disuntikan. Apalagi kalau obat pil kan, kalau diminum misalnya dari dokter 3 hari nih, itu harus diminum terus. Kalau nggak diminum akan kurang. Sama dengan pelet pun seperti itu. Jadi ada jangkanya dulu. Prosesnya itu pertama dia kayak keinget, kedua kok kayak gelisah, ketiga kok pengen ketemu, keempat wah udah nggak bisa tahan, nah seperti itu. Tapi menjalarnya itu semuanya kalau pelet dari awalnya itu fori-fori, kalau dari luar belum pernah bersentuhan. Contoh dia belum pernah melakukan sebuah hubungan intim, atau dia hanya sebagai konteksnya itu hanya berpegangan tangan, atau dia hanya ketemunya itu melalui vibrasi suara doang, hai gitu doang. Itu masing-masing. Tapi kalau sudah berhubungan intim, itu paling gampang untuk dilakukan ritual. Oke. Nah, kalau pernah dengar nggak Ki, ada namanya bulu perindu atau mani gajah, jalan goyang ataupun semar mesem, itu masuknya apa itu? Objek lagi, kembali ke objek. Tapi pelet gitu. Iya, itu adalah objek yang nanti akan dihasilkan berbagai macam keinginan gitu. Jadi filosofinya itu bulu perindu aja. Bulu perindu itu adalah ibarat media atau objek yang mana ada nama rindu. Mani gajah apa? Mani gajah itu adalah sebuah pelet birahi lah gitu ya. Orang itu kalau sudah ke intim tapi kan menggebu-gebu gitu. Terus semar mesem dikategorikan cerita dari turun temurun dari Eyang Sabdopalon bahwa bentuk dan wajahnya yang dinamakan semar mesem. Itu semuanya nama yang dihasilkan daripada leluhur kita, yang sekarang ini dibuat objek untuk melakukan sebuah ritual pelet atau asihan. Orang yang pegang bulu perindu, orang yang pegang cemani gajah, orang yang pegang semar mesem, maka dengan seketika siapapun orang yang memandang dia akan nunduk manut seperti itu. Oke. Tapi coba kalau boleh saya breakdown gitu ya, istilahnya boleh. Ini kan sebenarnya tadi yang Ki lakukan itu ilmu pelet ini bisa dibilang kayak step by step orang jatuh cinta ya, sebenarnya seperti itu.
Dan ketika orang sudah suka, bukannya itu akan otomatis harusnya Ki, bukan cuman sugesti gitu, tapi kalau emang udah tujuannya ke sono pasti ke sono, bukan seperti itu Ki ya. Iya, Konsepnya begitu nggak sih? begitu. Berarti memang ada kekuatan pikiran di situ untuk Iya, kan sugesti gitu. itu di awal juga dia sudah tersugesti dong. Di awal juga dia sudah tersugesti dari pandangan, dari pendengaran, lalu ketika dia melihat terjadilah sebuah sugesti yang paling dalam. Oke. Pernah nggak Ki pelet yang seperti ini tuh tidak berhasil? Kira-kira faktornya itu apa? Pernah, itu kembali kepada orangnya kan. Saya bilang gini, kalau ini kan kita bermain di dunia tabu, bukan dunia bangunan properti Oke. yang bisa dihasilkan dalam 3 bulan sudah pasang kaca atau pintu. Tapi ini sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi hanya bisa didengar cerita oleh orang-orang gitu. Yakin tidak sih dengan ritual seperti ini? Yakin. Dari mana yakinmu? Kan begitu. Hanya yakin karena saya memberikan sebuah tekanan bahasa, atau hanya yakin karena melihat saja? Pokoknya pasrah sepasrahnya harusnya. Saya datang ke sini untuk meminta komunikasi yang baik agar hubungan kami berharmonis lagi, atau kami pengen seperti ini. Nih, lepaskan, ikhlaskan, dan jangan diingat. Itu yang paling cepat. Tetapi ketika dia nanya dari A sampai Z belum selesai, ini bagaimana ya Ki? Ini bagaimana? Nah, itu ciri-ciri orang yang auranya akan pecah sendiri. Karena yang akan terjadi ini sesuatu yang diharapkan oleh dia. Saya bukan Tuhan, saya bilang saya bukan Tuhan. Saya ini adalah memberikan sebuah metode jalan. Kalau saya pribadi sudah yakinnya itu 90% gitu, anggaplah 90%. Kenapa? Karena saya sebagai orang yang membuat metode itu. Nah, ketika orang ini mempunyai persentasenya hanya 50%, 70%, itu akan mengganggu metode ritual saya. Karena tidak ada yang namanya keikhlasan. Karena kan di sini tidak ada yang namanya ikhlas. Saya sendiri pun tidak menggunakan dana ikhlas. Tapi Tadi ada yang harus dibayar kan? Orang ini mau melakukan ritual lalu dia mengatakan bisa saya ikhlasnya, nggak bisa. Ini perkara nafsu, saya bilang. Kalau you paham perkara nafsu, artinya harus berani membayar. Ketika membayar itu uangnya dari mana? Ikhlas nggak sih kamu memberikan uang ini? Uang ini nanti akan dibelikan bahan untuk melakukan ritual, dan ritual ini menggunakan kategori sesuatu yang tak kasat mata. Dan sesuatu yang tak kasat mata itu akan mengetahui ikhlas atau tidak orang itu. Oke. Gitu. Kecuali dia sakit, Bang, sakit perut, encok. Nah, kita sebagai inilah ya, sahabat, teman ataupun tetangga harus menolong kan, tanpa pamrih, tanpa harus dibayar kan. Tapi kalau ini perkaranya perkara cangcut berdarah ataupun si kumis manis, wah, udah lain lagi nih. Artinya dia mengejar sebuah nafsu, bukan ikhlas. Oke. Ada pantangan nggak bagi pelaku Ki? Sejauh ini saya pribadi tanpa menggunakan pantangan, karena dia pantangannya adalah ikhlas saja ketika memberi. Jangan dipikirkan, jangan bertanya. Memang kalau seperti ini akhirnya timbul pertanyaan, maharnya berapa Ki kisarannya kalau boleh tahu? Nah, itu dia. Kebanyakan mereka lari ke depan, ketika lari ke depan mundur jauh banget gitu. Karena mendengarkan tadi, saya pribadi bukan menarip ya, karena angka itu keluar bukan untuk diperjualbelikan, tetapi lebih mengarah syarat. Okay. Jadi angka 19J, 25J, 35J itu adalah angka syarat, bukan angka jual beli, saya bilang gitu. Tapi kembali kepada tadi di awal, yakin tidak? Kalau yakin ayo, kalau nggak yakin mundur pulang. Pengerjaannya berapa lama? 5 hari rata-rata. Kalau sekarang saya menggunakan Palakya kan, Sri Lunggu Dunia Larapati. Ini Pati sama ini Sri. Diawali dan diakhiri Pati kau itu. Hatinya, burungnya kan. Oke. Tapi jika target sudah kepelet atau kekunci, ini ada nggak sih penawarnya? Ada. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kan begitu.
Nah, apa aja sih yang nanti ketika saya ritualkan, lalu tiba-tiba target itu berubah, pudar. Nah ini kebanyakan ini orang ini nih rajin banget untuk melakukan yang namanya take and give nih, bersedekah, dan dia tidak melakukan yang namanya tidur sehabis asar. Itu sangat susah sekali itu. Ini yang ngomong paranormal nih. Iya. Paranormal aja ngeluh nih. Berarti memang bisa dilakuin nih buat sobat kumis nih biar aman nih. Iya, biar aman itu. Wah, tapi kan ini tidak menyakiti ya. Justru yang sangat rentan dikhawatirkan itu ada sesuatu yang perkara yang tak kasat mata lalu menyakiti. Nah ini harus take and give, oke, memberi, terima, kasih, oke. Dan yang kedua jangan tidur sehabis asar sampai jam 9 malam. Itu aja, 2 aja. Aman ya? Aman itu udah, bebas mau ngalir ke dulu wetan kulon. Terus itu. Kenapa Ki Demang ngasih tahu? Ya siapa tahu kan ada saudara saya nyimak kan gitu. Tapi ilmu mistis itu sebenarnya bisa di-upgrade atau gimana Ki? Iya. Pastinya dan itu akan selalu upgrade. Karena tahun ke tahun kita mendapatkan pandangan alam itu berbeda-beda. Otomatis sesuatu yang kita jalani ini akan di-upgrade, tetapi tidak meninggalkan jejak adat budayanya, hanya menambah-nambah doang gitu upgrade-nya. Ini ada pertanyaan mungkin agak sensitif nih Ki. Oke. Mungkin sobat kumis di rumah pengen tahu ya. Maksudnya selama ini kita ngomongin mistis nih, ngomongin ilmu-ilmu seperti ini gitu ya. Kalau boleh tahu ranah Tuhan ini di mana sih Ki ketika di sini gitu, maksudnya ketika apakah kita minta dulu ke Tuhan atau gimana sistem kerjanya gitu? Oke. Kita kembali ke situ, pertanyaan bagus nih. Abang tahu dengan yang namanya wasilah sababiyah? Oke, tahu. Seseorang ada pertemuan dan perpisahan, tahu? Kita ketemu bukan keinginan kita, Takdir. keinginan Tuhan. Kodrat irodat, laumul mahfud. Kalau kita berbicara ngajinya. Oke. Lalu kenapa di sini ada ikut andil seseorang yang memberikan jalan untuk ke arah sana? Bukan keinginan saya kok, dan bukan keinginan abang juga. Ini adalah sababiyah, wasilahnya. Ketika kita bertemu, apa yang kita ambil, apa yang kita petik di sini? Itu sih momennya seperti itu. Iya sih, kalau berpikir kayak gitu mungkin iya, semua udah ada jalannya. Betul. Bukan seakan-akan Tuhan tuh di mana? Sudah jelas, sudah datang ke sini atas dasar izin Tuhan kan? Iya benar. Jangan pertanyakan Tuhan di mana. Oke. Pelajarilah spiritual. Jangan pelajari. Oke tuh Ki Demang tuh. Ki, boleh katanya Ki Demang nih dengar-dengar bahwa Oh iya. bahwa ini ya pasien ya. Betul. Ini mau dikulik sedikit boleh ya Ki ya? Boleh silakan. Nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Justru saya hadirkan di kumis ini untuk seseorang yang mengalami ke arah sana juga gitu. Oke. Silakan buat mau masuk kakaknya atau kru tolong dibantu. Oke, kakak silakan. Nah, sobat kumis di rumah, kita sudah kedatangan tamu, yaitu salah satu pasien dari Ki Demang ya. Bisa dibilang pasien ini istri pertama ya Kak, bisa dibilang kayak gitu Mas. Ini Sesuai pembahasan kita kan nih. Iya, sesuai pembahasan yang kita bahas tadi nih. Ini adalah istri pertama yang menjadi korban aniani. Korban aniani saya bilang. Oke, boleh kakak mungkin karena mic-nya agak di bawah, agak kencang sedikit nggak apa-apa ya suaranya. Kakak boleh diperkenalkan namanya siapa dan ceritain apa yang terjadi gitu sama kakak. Nama saya Lina. Saya rumah tangga udah hampir 1 tahun. Pertama awalnya biasa aja rumah tangga saya sama suami saya. Nah setelah berjalan 8 bulan, suami saya beda. Pulang malam terus kalau diajak berhubungan itu dia nggak mau dengan alasan capek lah, inilah itulah gitu. Tiap hari kayak gitu. Terkadang dia kalau misalkan
pulang pun tanpa menoleh ke saya gitu, biasa aja gitu. Kalau mau makan apa gitu, nggak ada yang namanya sayang atau apa, nggak ada gitu. Setelah itu saya Ya, lu ceritain aja. bingung harus gimana gitu kan. Pas dicek HP-nya suami saya, ternyata banyak chat-chat dengan wanita lain, dia selingkuh. Akhirnya saya bingung ini gimana gitu. Ada teman saya yang menyarankan saya untuk ke Kidemang gitu. Tapi itu sudah berjalan berapa lama Mbak kalau boleh tahu? Maksudnya kecurigaan kakak sendiri sama suaminya ataupun sudah berjalan berapa lama kira-kira? 3 bulan. 3 bulan baru kok ada makin aneh gitu atau gimana? Iya, makin aneh. Dia tuh ya makin enggak lihat istrinya aja gitu. Apakah sebelumnya kakak tuh punya konflik pribadi gitu sama suami atau Enggak ada, kita tuh biasa aja gitu. Enggak ada yang namanya dia tuh baik, tapi setelah itu dia berubah gitu. Berarti memang dasarnya bukan karena berantem dulu ya? Bukan. Tiba-tiba berubah. Iya, betul. Yang paling kelihatan sekali apa Mbak? Yang kelihatan sekali dia apa ya? Ya telat pulang gitu. Itu yang Ya biasanya terus-terusan biasanya pulang tepat waktu. Ini nggak tepat waktu gitu. Tiap hari gitu. Tapi mungkin awalnya bukan emang kakak tuh kerjaan kali gitu atau gimana? Ya dia alasannya dengan kerja gitu. Taunya nggak ada di tempat kerjanya gitu. Saya kesana gitu. Tempat kerjanya. Ini kalau boleh tahu kakak tuh kenal suaminya sebelumnya ada proses pacaran berapa lama nggak? Pacarannya 5 bulan. 5 bulan langsung nikah berarti ya. Oke. Nah sekarang kalau boleh tahu lagi proses apa nih ke Kidemang? Apa proses rawat kah atau gimana? Iya. Rawat jalan berarti ya, ya rawat intinya. jalan ke Kidemang. Apa yang Kidemang katakan gitu kalau boleh tahu? Kidemang aman gitu, tenang aja gitu. Pasti dia balik lagi ke kamu kok gitu. Dan yang terjadi? Iya. Mulai dia mulai perhatian lagi. Gitu kayak. Mulai ada rasa lagi gitu. Tapi memang kalau menurut Kidemang sendiri si kakak ini masalahnya udah seberat apa Ki kalau di kayak gini gitu, di pelet ini gitu? Berat banget ini mah, karena dia orang yang paling mudah dibohongin sih. Kalau menurut saya anut aja gitu. Suaminya itu pulangnya itu jam 3, Anda keluar kerja jam 3 katanya. Tapi kalau pulang malam itu jam 11, jam 1 gitu. Terus lembur gitu. Dia menurut aja gitu. Wah, ini udah lain bilang gitu. Saya lihat nama dan foto. Ini bukan 1 2 nih. Banyak nih ceweknya nih bilang gitu. Kayaknya hobi-hobi inilah. Hobi-hobi ngerung gitu. Nah, setelah saya lihat ini kan ngebandel di sini nih. Hitam nih. Dampak dari cewek yang tadi lah. Yang bikin dia pengen pisah gitu. Berarti dari banyak cewek ini salah satunya ada cewek nih yang ini banget ya. Iya, ada cewek yang gila gitu. Menurut saya ini orang gila nih. Saya pernah mendapatkan klien seperti ini ke saya, tapi ini saya berhadapan sekarang nih gitu. Dan ini kan tetangga kecamatan sama saya. Dia di arah ke yang mau ke kabupaten, saya di ujung kan. Saya ya enaknya gitu, maksudnya nggak sampai keluar daerah gitu. Kalau keluar daerah artinya kita harus benar-benar maksimal gitu. Dikerjakan 2 hari 3 hari waktu itu ya. Konteks suami itu langsung gitu. Kalau saya langsung ya hubungan intim gitu. Jangan sampai dapat kesana lagi gitu Bang. Terus ini akan prosesnya berapa lama Ki kalau boleh tahu Ki? Kalau prosesnya itu tidak memanjang, tidak ada waktu sih sebenarnya. Kalau misalnya tergantung ke dianya gitu. Saya selalu bilang sama dia gitu.
masa lalu yang udah dilewati jangan diangkat-angkat lagi tuh cerita-cerita ledakan-ledakan itu gitu. Kubur rapat-rapat. Sekarang adalah bagaimana caranya untuk menjadikan keluarga harmonis lagi untuk ke depan aja. Misalkan kalau perempuan itu kan ketika kita sudah bantu nih, dia suka ngangkat-ngangkat masa lalu itu tuh. Jadi diungkit-ungkit gitu ya. Nanti itu kan meledak juga gitu. Itu akan menjadikan renggang lagi gitu. Tugas saya itu kan menarik, menjadikan satu. Tapi kalau dia buat ledakan lagi nih, perempuan itu kan ketika dia sudah mendapatkan lu tuh gini, nah ini saya bilang ke dia sabar dulu, tahan dulu gitu, nggak usah ceritakan dulu. Nah itu tergantung ke dianya, tergantung ke seseorang itu gitu. Tapi Kak Lina boleh tahu nggak kalau selama berobat ke Kidemang nih ada pantangannya nggak sih Kidemang? Nggak ada sih dia, nggak ada, biasa aja gitu. Biasa aja Kak? Iya. Apa nggak disuruh puasa gitu? Nggak ada. Puasa Ramadan jebol aja, masa puasa pelet? Berarti memang intinya bisa merekatkan rumah tangga ya Insya dengan Allah. cara seperti itu gitu. Oke. Nah Ki, kalau bisa dibilang nih menggunakan media apa kalau kakak ini? Waktu itu Merpati. Oh yang Merpati waktu itu pernah Iya, dijelasin waktu ya? itu Merpati. Cuman waktu itu saya agak sedikit ragu juga karena apa ya, saking banyaknya kita gigit Merpati gitu. Di malam itu saya karena dampak efek yang dari sana mungkin. Berarti ada serangan balik nih? Iya kayaknya gitu, ketika saya mau gigit itu susah gitu. Berarti di sana memang pakai juga Ki atau gimana? Ya sihir dengan sihir lah gitu. Berasa Tapi emang. kan saya orang Banten ya kan. Gimana cara menanggulanginya Cok? Orang Banten itu ada ada kata sandinya gitu. Maksudnya kajintin eleh, kajintin ngagubrak ulah sampai mundur gitu. Harapan baik gitu. Apa Kalau tuh, kata Ki? mau kalah mau sampai teper jangan sampai mundur kita tuh. Hadapin terus gitu. Alpin baik. Oke. Kalina mungkin dari Kalina sendiri buat sobat-sobat kumis di rumah mungkin untuk menjaga suaminya ada nggak pesan-pesannya sendiri gitu? Apa kira-kira Kak? Ya, jaga aja suami Anda dengan baik gitu. Cuman itu aja. Oke, dari Ki Demang sendiri ada nggak pesan-pesan buat sobat kumis di rumah? Untuk terakhir biasa Ki. Kalau pengen dicintai dengan tulus, belajarlah mencintai tanpa syarat. Itu aja. Oke. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Ki Demang. Semoga ada pengetahuan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Ki Demang, Kalina, terima kasih udah mampir ke Kumis. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Dan terus update Kumis, Kupas Mistis di YouTube Nulian Transvision atau Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Dan apapun yang kamu hadapi, semoga keyakinan pada Tuhan selalu memberikan ketenangan. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.